Sikat. Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Sikat, kita masih bahas tentang gizi dan makanan ya. Kalau tadi kita lihat tentang diet ekstrim, kali ini kita akan masuk ke pola makan Gen Z. Enak dulu, sehat nanti. Untuk para Gen Z, ingat kita masih cek, belum tentu benar kok. Seperti biasa, kita akan temani oleh Ibu Pauline dan juga ahli gizi kita, Bapak Adi. Silakan. Halo, ketemu lagi. Iya, hari ini masih sama ya dengan sikat yang sebelumnya. Kita mau bicara tentang makanan dan diet-dietan. Oke. Selanjutnya ada ahli teknologi pangan dan gizi kita, Bapak Adi. Silakan. Halo, ketemu lagi di topik yang menarik ya, tentang apakah makanan yang sehat selalu sebenarnya tidak nikmat, atau apakah makanan yang nikmat itu selalu tidak sehat. Nah, kita kupas tuntas di Sikat hari ini. Selanjutnya, seperti biasa kita punya psikolog-psikolog muda Gen Z kita. Silakan. Hai, Halo, Indah. Natsu. Lalu ada Dadah, Riari. Oke. Ini kan para Gen Z nih ya, para Gen Z ya. Sebelum kita mulai lebih jauh nih. Hai kalian para Gen Z. Siap. Apakah menurut kalian penganut makan enak dulu sehat nanti? Natsu nih dari wajah-wajahnya makan nggak enak dulu nggak enak nanti kayaknya. Kayaknya sih makan dulu, makan aja. enak dulu gitu. Soalnya kan untuk anak-anak sekarang kayaknya makanan-makanan itu bisa mempengaruhi mood juga kayaknya ya kan. Ya. Mempengaruhi mood, mempengaruhi mental. Iya benar Pak. Bener kan? Iya. Pengaruh mood sekali. Jujur iya. Untuk Gen Z. Iya. Untuk Gen Z Pak, untuk Gen Z. Rapuh sekali kalian. Mood kalian dipengaruhi oleh makanan. Oke, kita lanjut. Silakan. Kalau dulu iya, saya juga kayak gitu. Kalau makan enak itu benar-benar memacu hormon dopamin kita naik gitu. Tapi kalau sekarang kan karena sudah Menua. apa namanya? Menua. Sudah mulai sadar bahwa hidup sehat itu penting. Jadi mulailah mengkonsumsi makanan yang memang diperlukan oleh tubuh dan mengurangi makanan yang memang tidak diperlukan oleh tubuh. Oke, luar biasa nih. Menuju ke Fiori. Siap. Iya. Fiori Gen Z juga kan? Iya lah. Mau pindah ke nggak Gen Z dah. Gen X. Ya nggak apa-apa. Jadi bubar. Umur saja. Gen Alpha. Tua sekali. Fiori Lebih parah. masuk sekte yang makan enak dulu sehat nanti nggak? Ya masuk juga sih ya. Dominan semua masuk. Masuk karena kayaknya. kita itu benar ningkatin dopamin, mood juga. Misalnya nih kalau buat tugas kan, aduh nggak bisa buat tugas, akhirnya minta self reward. Iya. Buat ningkatin biar semangat Kata untuk, kuncinya tuh self reward. ya, Biasanya kita pakai itu untuk aduh mau Nah, biar mas semangat segala buat tugas gitu. Jadi kita beli ya sebatas cemilan aja. Itu pembenaran nggak sih? Nggak tahu. Pembenaran nggak sih self reward itu? tergantung sih. Apa nggak pernah? Oke, kalau tugas selesai saya mau kasih self reward saya edamame rebus gitu. Kita sih Iya enggak kan? sih. Kita lebih ke coklat. Bener. Coffee, And then pizza or kebab, And then Oke. Krabby Patty. Krabby Patty. Oke. Ini menarik. Pengaruh habis makan apa soalnya ya. Saya mau menuju ke ini kan dari Gen Z udah nih. Ternyata sebagian besar pernah menganut makanan enak dulu, sehatnya nanti. Kalau kita sekarang menuju para Gen X kita ya dan Gen milenial kita ya. Sahab milenial teh. Pak Adi milenial apa Gen X, Pak? Milenial seperti itu. Milenial. 80-an ya. Oke, milenial. Milenial, ya. Kita menuju ke milenial kita dulu nih. Oh, Bapak milenial. Yang di atas deh. Masih muda. Di atasnya. Oke, gimana nih Pak? Masih masuk di sekte yang sama nggak dengan mereka Pak? Enak dulu sehatnya nanti. Milenial kayaknya udah mulai harus pikir-pikir gitu ya. Jadi harus apa sih yang masuk ke tubuh kita gitu sih. Apa yang masuk ke perut kita ini apa sih, kemudian manfaatnya apa gitu kan. Umur terus meroket gitu ya, bertambah OTW 40 nih gitu ya. OTW 40 tentu organnya nggak tentu sama dong ya dengan yang mereka yang 20-an gitu. Jadi kalau saya pribadi dari kelahiran 80-an jadi harus
nikmat harus gitu ya. Makan, siapa sih orang yang mau makan bubur isi garam terus gitu kan? Nanti nggak nikmat, gizinya jadi kurang, nggak dapat karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineralnya. Jadi kalau saya sih nikmat harus ya, ditambahkan garam oke, ditambahkan penguat rasa oke, ditambahkan untuk supaya aromanya kuat gitu dari diolah bakar atau digoreng juga oke, tapi sewajarnya saja dan tentu frekuensinya tidak boleh terlalu sering jadi keseharian kita. Jadi supaya organ tubuh kita mulai dari lambung, usus halus sampai jadi menjadi nutrisi itu betul-betul mendapatkan manfaat untuk kesehatan ke depannya. Oke, berarti sudah mulai jaga kesehatan juga ya? Betul. Oke, kita akan menuju ke generasi sebelumnya lagi. Ibu Maulin silakan. Pengikut sekte mana? Ya, saya jelaskan dulu untuk yang enak dulu sehat nanti memang kadang-kadang kita pakai untuk memotivasi diri gitu ya. Mungkin di situ kenikmatan yang pertama, yaitu karena kenikmatan itu rasanya di lidah nyaman, enak dan sesuai dengan selera. Karena kan belum tentu enak di satu tempat, enak di tempat lain gitu ya. Jadi enak di diri kita sendiri, ukurannya adalah diri kita. Nah sekarang kalau saya, nah tadi karena sudah diwakili oleh Galin Milenial, nggak mungkin dong saya juga ikut yang Z. Itu sudah pernah saya lalui gitu ya. Jadi untuk Sudah sekarang, Saya belum lalui. jadi untuk sekarang saya memilih enak dan sehat. Jadi Oke, buat enak saya. dan sehat. Wah, ini diambil semua nih jawabannya. Karena ini kan masing-masing pakar dari bidang yang berbeda ya. Jadi saya punya sedikit pertanyaan yang juga kita bedakan deh. Sedikit. Pertama saya mau tanya sama Bapak Adi dulu deh. Pak, mending mana Pak? Makan garamnya tinggi atau penyedap rasanya banyak? Jangan dua-duanya deh. Udah garamnya tinggi, Iya. penyedapnya banyak. Pilih yang garamnya tinggi atau penyedap rasanya banyak. Dari sisi gizi Pak aman yang mana? Oh pilihannya sulit gitu ya. Halo. Garam. Oke, coba kita kenalan ya dengan istilah-istilah yang kayaknya perlu kita kenal lebih dekat, kita sayangi mereka, kita ketahui manfaatnya mereka apa, kita ketahui batasan yang diperlukan oleh tubuh sebenarnya seberapa tubuh ini bisa mentoleransi. Garam dan penyedap. Nah, mau Hidup belajar ilmu MSG. kimia gitu ya. Jadi garam dapur itu kalau mau tahu kimia itu rumus molekulnya NaCl atau sodium klorida. Itu ada natriumnya. Natrium perlu nggak? Sangat perlu karena natrium itu adalah termasuk kelompok mineral. Penguat rasa itu tadi kelompok monosodium. Itu sodium lagi, sodium nama lainnya natrium. Jadi semuanya adalah komponen dari natrium. Di mana memang memberikan sensasi yang bisa menggugah selera. Ketagihan ya terus makan. Nah kalau sesekali that's okay sih ya menurut aku tuh ya artinya kita jadikan cemilan ya oke lah gitu ya sambil itu tadi Gensi yang psikologi muda gitu ya sambil nugas gitu ya tapi janganlah setiap hari kan gitu ya. Setiap hari ada tugas kok. Bersih juga. Nah, jadi kalau kembali lagi ke pilihannya ada pilihan C nggak sih sebenarnya? Gitu Nggak ya? ada. Oh, nggak ada. Ada Pak, nggak ada tugas. Jadi ini kan juga masukan untuk teman-teman Gensi kalau lagi malam lapar kerja tugas mending ngemil garam atau ngemil MSG gitu Pak. Oke. Jadi gini deh ya. Jadi kalau mau ngemil garam, sekarang kita kembalikan ke sensori ya. Mau tahu sensori gitu ya. Jadi sensori itu adalah suatu sensasi yang bisa diberikan penilaian oleh salah satunya indera pencecap kita yaitu lidah. Jadi kalau garam itu sensorinya akan menciptakan kesan asin. Jadi tambahin garam tuh bikin telur keasinan nih gitu, itu garam. Tapi kalau penguat rasa itu dia gurih ya. Misalkan kalau ada suatu makanan ringan itu tinggi akan natriumnya itu rasanya gurih. Nah, tentu kalau yang namanya tinggi itu akan batas toleransinya ke rasa. Jadi garam banyak, kayaknya nggak bisa deh kita ngerasain garam banyak gitu ya, karena makanan itu pasti keasinan. Nah, kalau penguat rasa banyak, sepertinya masih oke masuk ke dalam lidah kita, karena rasa menggugah selera, cita rasa gurih itu sepertinya masih bisa ditoleransi dibandingkan rasa asin yang berlebihan. Jadi kalau kembali ke pilihan tadi, kalau nggak ada opsi C gitu ya, kalau nggak ada opsi C kayaknya didesak banget ya harus milih salah satu dari dua gitu ya. Jadi milih yang
penyedap atau penguat rasanya banyak. Oke, MSG menang ya. Oke, kita akan menuju ke Ibu Pauline sekarang. Aduh. Pertanyaannya beda, kan ini pakar di bidang yang berbeda-beda. Iya. Ibu Pauline lebih, tadi kan kita dapat sedikit gambaran dari sobat-sobat kita agensi ya. Makanan mempengaruhi mood. Pilih mana, Bu? Menjaga mood sehat atau menjaga tubuh sehat? Kalau dari sudut pandang psikologi mana yang lebih penting? Menjaga mood sehat atau menjaga tubuh sehat? Betul. Keduanya ya. Keduanya. Ya. Kalau pilih salah satu? Kalau pilih salah satu, aduh. Kan tadi ya. Kok pilih? Tugas banyak, boba tersedia, coklat-coklatan banyak. Mood bu, mood bu. Karena mood itu akan mempengaruhi pola hidup kita. Iya, benar. Sudah Setuju. diwakilin. Jadi Sudah dengan diwakilin. mood sehat, kita tentunya juga bisa berpikir sehat. Tentu cari makanan yang lebih sehat juga. Oke. Nah, betul sekali. Berarti kita perlu membuat mood sehat dengan makanan tidak sehat sebelum kita makan makanan yang sehat. Harus makanan sehat. Ini udah Mood seperti sehat harus dengan makanan Mood sehat dengan juga. makanan yang sehat. Ya. ini kok udah seperti kita harus banyak makan biar ada tenaga buat diet. Konsepnya itu. Makan. Kita harus makan yang banyak biar ada tenaga buat diet. No, Ada, Bu, ada bukan, satu. bukan. Kita harus menjaga mood sehat dulu dengan makan makanan nggak sehat biar nanti bisa makan makanan sehat. Enggak, mood sehat itu kan karena ada sesuatu makannya yang membuat kita termotivasi, sesuatu yang bisa berpikir positif Kopi. dan segala macam. Nah, apa itu? Ya, Kopi. mungkin di Ngambil antaranya biji kalau kopi? memang mood sehatnya itu sesuatu yang memang mungkin dilarang atau berlebihan, kita harus batasin. Yang penting kita ada pengendalian diri itu. Oke. Itu aja. Yang penting moodnya udah naik, stop Ya. kalau itu nggak sehat ya. Betul, Jangan over. betul, jangan over ya. Nah, ini menarik nih. Terus bisa dari otak yang Nasi goreng, Bu. mengendalikan. Oke, ini kita kembali nih. Ini sedikit ya. Ini kan gaya hidup makan sehat nih lagi booming ya, apalagi sejak habis Covid gitu ya. Bahkan pemerintah kita juga mulai bikin program makan gratis sehat katanya. Katanya. Biar anak-anak tumbuh cerdas. Buktinya keracunan pak. Jangan nanti. Oke, kalau kita kan ini banyak nih yang bikin-bikin konten nih tentang makanan sehat ala pemerintah kita. Nasi putih, tempe, sayur rebus ala kantin sekolah. Nah, sekarang kalau kita tanya nih sama Pak Adi, Pak itu masuk makanan sehat nggak sih yang sudah disajikan sekarang? Ya, oke. Makanan sehat itu kategorinya kita lihat dari sumbernya, ya. Kita lihat dari cara pengolahannya dan kita lihat apakah bahan pangan itu terkontaminasi. Nah, itu menurut saya kategori sehat yang harus kita pilah dan kita pilih, ya. Yang pertama dari bahan baku. Dari bahan baku apakah dari komoditas umbi, dari serealia, kemudian dari hortikultura atau dari perairan. Dan kita pastikan bahan bakunya itu tidak boleh tercemar, terkontaminasi dari mikrobiologi organisme baik dari kelompok bakteri, baik dari kelompok jamur yang bisa mengkontaminasi produk pangan tersebut. Ya, contohnya kita pastikan air yang kita gunakan untuk mengolah itu memang harus terbebas dari kontaminasi Escherichia coli, jangan sampai terjadi diare, kan begitu, yang memang penyebabnya adalah ya bakteri itu gitu ya. Yang kedua adalah pengolahan. Kita pastikan proses pengolahannya itu mulai dari apakah menggoreng, membakar, itu dipastikan produk itu bahan baku itu matang. Sehingga kita akan mendapatkan, anak-anak itu akan mendapatkan pangan olahan yang sehat. Sehat karena memang matang. Artinya seluruh bagian matriks dari bahan pangan itu dipastikan betul-betul matang. Misalkan telur. Telur itu dipastikan sampai bagian kuningnya kalau diolah dengan cara merebus itu matang. Karena kita tidak tahu ketika telur itu dihasilkan dari apakah dari ayam itu terkontaminasi karena kan salurannya hanya satu ya dari kloakanya, kan begitu. Yang kedua adalah ketika rantainya ini terlalu panjang, nanti ketika sampai dari on the farm into on the table istilahnya, dari kebun sampai ke di atas piring kita nikmati, itu rantainya yang begitu panjang sehingga memungkinkan terjadinya mikroorganisme itu untuk mengkontaminasi. Jadi kita pastikan betul-betul pangan olahan itu sampai ke tangan anak-anak yang menikmati program ini itu betul-betul sehat, aman, tidak terkontaminasi mikroorganisme, senyawa kimia yang memang tidak boleh, misalkan boraks, formalin, kemudian dengan takaran bahan tambahan pangan yang
sewajarnya. Oke, berarti kalau isi makanannya sudah masuk ya, hanya tadi penyajiannya, pengolahannya dan prosesnya ya. Betul. Kalau menurut Bapak yang di ahli gizi ya, ini kan jumlah anak-anak di Indonesia ini tidak sedikit ya, banyak ya. Program makan gratis ada ribuan kan jutaan anak nih. Ini program masuk akal atau nggak masuk akal sih Pak untuk diterapkan di sekolah-sekolah? Karena kalau lihat tadi prosesnya kan panjang, perlu ahli-ahli yang ada di sana untuk memastikan semuanya aman. Nah ini malah jadi nggak aman atau malah ini program bagus? Nah kira-kira menurut sudut pandang nih seorang ahli gizi ini gimana Pak? Apakah lebih baik mungkin orang tuanya yang diedukasi atau kita teruskan program seperti ini? Sebenarnya program ini bagus, cuman kalau menurut saya pribadi, pemerintah harus membuat klaster ya, pengelompokan kelompok siswa yang memang betul-betul perlu, karena memang tidak daerah 3T itu betul-betul harus mendapatkan perhatian yang utama, terpencil, terpinggir, terisolasi. Nah, saya kira program MBG ini akan jauh lebih tepat sasaran apabila menyasar generasi penerus bangsa ini yang akan menjadi generasi emas nantinya, itu terutama dari daerah-daerah yang terisolasi, terpinggirkan. Jadi, saya kira untuk daerah-daerah yang sudah dalam tanda kutip metropolitan, saya kira itu tidak perlu. Itu yang pertama. Klaster yang kedua, pemerintah saya kira dengan ahli gizi yang sudah banyak staf ahlinya, baik di Kementerian Kesehatan, kemudian kita ada badan khusus ya, Badan Gizi Nasional, BGN, Badan Gizi Nasional sekarang, saya kira perlu membuat klaster. Jadi setiap individu anak ini tentu memiliki karakter zat gizi yang berbeda-beda. Apakah kategori stunting? Apakah kategori defisiensi vitamin A? Apakah kategori defisiensi vitamin C? Ataukah defisiensi zat gizi mikro yang lainnya? Jadi ini perlu kajian di awal sebelum MBG ini diterapkan, diimplementasikan, diberikan kepada anak-anak. Karena akan menjadi tidak tepat sasaran ketika anak yang defisiensi vitamin C atau defisiensi vitamin A itu diberikan kalsium dalam bentuk susu kemasan. Nah, susu kemasan itu kan sekarang juga ada kategorinya. Apakah memang susu dari bahan perisa ataukah memang dari hasil perahan hewan ternak, dari ambing sapi kah, hanya menambahkan perisa coklat kah? Nah, seperti itu. Jadi, menurut saya sebelum MBG ini dijalankan harus ada pengelompokan yang benar-benar perlu di anak-anak penerus bangsa dari daerah yang terisolasi, yang ada di perbatasan. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan keperluan zat gizinya. Dikelompokkan apakah ada mengalami defisiensi vitamin C, vitamin D, sehingga nanti makanan yang disajikan itu benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Oke, ini luar biasa ya. Nah ini udah dijelaskan lengkap dan harus benar-benar dibagi-bagi tadi ya. Kan kita nggak bisa ya kasih anak-anak nasi kotak standar berharap otak upgrade tuh kan nggak mungkin juga kan. Saya ingin tanya sekarang dari sudut pandang psikologi nih ke Ibu Pauline nih. Ini tentang program makan gratis lagi masih. Ya karena ini kan terkait gizi ya, mumpung nyambung sedikit ya. Ya kita sambung-sambungin juga kalau nggak nyambung sih. Kalau dalam sudut pandang psikologinya, program makan gratis ini benar-benar mendidik atau melatih anak-anak menjadi ya itu dia terbiasa makan makanan yang kita nggak bisa bilang gizinya sempurna ya, karena kadang yang bawa nasi bungkus dari rumah lebih lengkap gizinya. Sekarang distandarkan jadi standarisasi yang nggak pakai diukur lagi. Ini sebenarnya program mendidik nggak sih? Dan orang tua kan jadi nggak butuh nyiapin apa-apa juga, jadi nggak belajar gizi anaknya. Program ini meningkatkan pemahaman orang tua akan anak, membuat anak lebih terdidik atau ternyata malah menurunkan standarnya. Ya, sebetulnya semua keputusan itu plus minus ya, pasti ada efek negatif dan positifnya. Kalau positifnya, terutama yang di daerah-daerah yang tidak terjangkau tadi 3T itu memang akan sangat berguna, artinya secara kesehatan, secara asupan makanan yang bergizi akan diperoleh seperti itu ya. Apalagi anak-anak diberi makanan yang sama, mungkin supaya tidak ada rasa kecemburuan sana sini. Barangkali mungkin ada keluarga mampu punya makanan, bisa bawa bekal yang lebih ya, sedangkan anak yang lain hanya sekedarnya begitu. Tetapi juga ada minusnya. Minusnya itu menurut saya bahwa seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, mungkin si anak ini
tidak membutuhkan vitamin itu, justru mungkin dia harus menghindari karena hubungannya dengan kesehatannya dan sebagainya. Tetapi kan namanya makanan ya diolah bervariasi kan. Nah pada saat dia menerima makanan itu dan mungkin diharapkan untuk dihabiskan atau bagaimana kan akan ada masalah nantinya begitu. Kalau dia terpaksa memakan makanan itu sampai habis sedangkan itu dilarang karena kesehatannya, nah mungkin pasti ada efek lainnya juga. Nah ini yang salah satunya juga yang tidak mendidik menurut saya juga untuk orang tua. Plus minusnya juga sama, ada plus minusnya. Plusnya adalah orang tua jadi tahu makanan sehat yang memang betul-betul berfungsi untuk anak ya, untuk menjaga kesehatannya. Tetapi juga untuk yang merasa sudah bisa menyediakan lebih dari itu ya merasa biasa aja, merasa kurang. Oh, tetapi kan ini hanya untuk dimakan siang ya, kalau nggak salah hanya dimakan siang ya. Jadi asupan gizi yang lain kalaupun memang diperlukan bisa diberikan pada waktu makan pagi dan makan malam itu. Segalanya pasti ada plus minusnya itu. Mungkin antara lain itu ya Pak Ber. Bisa dilengkapi ya dengan tetap dimakan pagi dan makan malamnya ya. Ya betul. Dan kalau cara psikologinya seperti itu juga. Sekarang saya pengen tanya sama teman-teman Gen Z nih. Kan kalian nggak kena program makan gratis ya, kan udah lewat zaman kalian ya. Kita bertanya sudut pandang psikologi, pemberian makan gratis dari sudut pandang psikologi. Ini apakah ada strategi politik untuk menciptakan rasa hutang budi ke negara secara massal nggak sih? Nggak ada sih, kan itu cuma program supaya ya kan mungkin pemerintah atas tuh melihat bahwa banyak banget anak-anak yang masih kekurangan gizi karena faktor ekonomi juga nggak bisa dicukupi. Jadi mereka membuat program itu ya untuk membantu anak-anak yang perekonomiannya kurang, gizinya juga kurang. Walaupun di kota-kota sekarang kayak Denpasar di sekitaran sana tuh masih banyak kok anak-anak yang memang gizinya masih kurang. Jadi memang perlu program-program seperti itu untuk meningkatkan gizi mereka. Berarti ini tujuannya baik ya? Seharusnya. Oke, kita punya tujuan baik nih, jawaban dari sahabat Gen Z. Menurut teman-teman Gen Z nih, kalau kita lihat kan Gen Z yang paling muda di sini nih. Kan di sini Gen Z bisa melihat ada milenial, ada Gen X, ada baby boomer, sutradara kita. Kakek dong. Menurut penglihatan sahabat-sahabat Gen Z di sini dari bentuk-bentukan mereka semua ini, kira-kira semakin modern sekarang, gaya hidupnya jadi makin sehat atau lebih sehat orang-orang dulu ini, yang dulu-dulu ini? Lebih sehat yang mana nih? Jujur Lim. Jujur basically and correctly. Siapa deh? Siapa aja boleh. Kalau bilang jujur, sebenarnya lebih sehat zaman dulu banget. Karena sekarang udah nggak sini dulu. Nggak dulu banget. Dulu. Ya pokoknya zaman kakek nenek kita lah. Itu lebih sehat banget karena Nggak ada boba. Iya, tanpa penyedap. Terus pokoknya bumbu-bumbu itu kurang lah. Kalau sekarang kan apa-apa serba instan, serba micin, segala macam. Tapi kan yang instan laku ya, seperti hubungan instan yang laku banget gitu. Iya. Apalagi dulu juga kan maksudnya orang-orang zaman dulu tuh suka banget makan sayur ya. Kalau sekarang nggak suka. Nggak suka makan sayur. Sayur, buah itu anak-anak nggak suka. Mereka tuh lebih sukanya yang manis-manis, yang over banget manis. Oke. Kayak Teh. Berarti ada kesepakatan di Gen Z bahwa yang generasi lebih lama, baby boomer, X, milenial, lebih peduli jaga kesehatan. Iya. Sekarang kita mau tanya ke Ibu Pauline nih. Bu Pauline, tanpa ya, ini tanpa ya, tanpa diberi pengetahuan yang cukup, dalam artian biasa aja nih keluarga, manusia mulai sadar akan kesehatan, menjaga gizinya, kira-kira munculnya di usia berapa sih secara psikologi manusia? Oke, sebetulnya tidak bisa ditentukan dengan usia ya. Munculnya kalau sudah merasa sakit. Iya. Setuju. Orang mau usia berapapun itu ya, 10 Diingatkan dengan tahun, sakit. 30 tahun ya. Kalau dia merasa sakit berarti ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau setelah diperiksa mungkin kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin, kekurangan kandungan yang lain. Nah, itulah baru dia merasakan
ini perlu dikonsumsi ternyata. Baru dia mendapatkan pengetahuan itu. Oke. Dorongan psikologinya muncul kalau udah ada sakitnya, wah gawat nih. Sekarang kita akan menuju ke bapak kita bersama nih. Bapak Adi. Yes. Kalau dari sudut pandang psikologi tadi katanya kan kalau sakit baru sadar gitu. Sebagai seorang ahli di bidang teknologi pangan dan gizi nih, kan pasti punya orang-orang yang konsul untuk gizi dan kesehatannya ya. Ini usia-usia berapa mereka mulai mendatangi Bapak dan tolong saya perbaiki gizi ini. Nah itu usia-usia berapa sih yang muncul? Apakah usia-usia Gensi ini atau mungkin lebih? Kalau Gensi ini kayaknya sedang menikmati gitu ya. Sedang menikmati. Hidup sekali Pak, harus dinikmati. Sedang, Poin-poin itu tuh yang berbahaya. ya, sedang ingin memuaskan keinginan lidahnya. Ya. Jadi nikmat banget kayak minuman dengan gula yang tinggi. Nikmat banget sambil nugas tuh makan. Ini gurih banget ya, gitu ya. Pecinta sate gitu ya, sate kambing gitu ya. Yang selalu dikambing hitamkan. Jadi tensinya kok tinggi, kemudian kok seperti ada tegang di sini uratnya gitu. Lihat dulu deh gimana sih cara ngolah sate kambingnya gitu ya. Ternyata kecap gitu ya, si kedelai hitam gitu ya, ngolahnya pakai kecap manis, bakarnya ditambahkan kecap, bumbu kacangnya ditambahkan kecap, nasinya tambahkan kecap. Berapa gula itu? Jadi ya akhirnya kecap Garamnya lagi juga. kan gitu. Coba kita lihat deh, kecap itu natriumnya berapa miligram sih sebenarnya kan gitu ya. Jadi tadi setuju banget ya sama Ibu psikolog kita gitu ya. Jadi kapan mulai sadar kesehatan? Jawabannya ketika ada sentilan dari Tuhan berupa sakit gitu ya. Jadi sudah disentil baru oh iya ya terlalu banyak makan yang sumber kolesterol. Apa? Dari jeroan sapi, ada babat, kemudian ada dari udang, kemudian kuning telur nikmat banget kan gitu ya. Nah, jadi kalau sudah mulai ada nyut nah gitu baru cek darah yuk gitu ya atau ya kenapa mulai ada gejala seperti pusing dan sebagainya, tensinya selalu tinggi dan sebagainya. Jadi ketika sudah mulai ada gejala ya di mana dari hasil lab, kemudian gejala klinis pada tubuh, itu sebagian besar dari kita individu baru aware terhadap kesehatan. Nah, ini jadi jangan mewarisi generasi milenial X dan ini ya untuk generasi Z yang sekarang gitu. Menurut saya boleh sih nikmati memuaskan lidah gitu ya dengan cita rasa yang menggugah selera, nikmat, gurih. Tapi ayo yuk kita mulai aware, kita mulai peduli kesehatan. Makanan itu bisa kok nikmat, tapi juga bisa sehat. Kalau nggak nikmat, nanti porsinya sedikit, zat gizinya juga jadi sedikit. Nikmat tetap, tapi tetap harus sehat. Oke, ini menarik nih. Makanan nikmat sehat. Gensi, Kan kameranya banyak. kenapa kalian menjadikan makanan sebagai pelarian stres? Nggak tahu. Kenapa kalian Bagus Gensi? sih. Kalau capek tuh kan biasanya kita kayak, duh ngapain ya, capek Makan. banget ngerjain tugas, nggak tahu apa. Maksudnya kayak dengan kita nggak makan makanan yang seperti itu, kita nggak ada Inspirasi. Iya, nggak ada inspirasi. Makanya kita memerlukan itu kayak coklat, kopi. Kopi sih utama. Buat balikin mood. Kalau mood bagus, kinerja kita juga otomatis bagus. Otak lancar. Yes. Inspirasi jalan. Yes, betul. Oke, Tapi kita kalau dapat jawaban dari Gensi ini menarik ya. Tapi kalau udah sakit biasanya kapok dulu. Tapi kalau udah sembuh, Lanjut lagi. ya. nah, itu dia kuncinya. Tobat paling sehari lah. Sehari 2 hari lah. Kalau sehari 2 hari itu tobat. Berarti sentilannya nggak aja. cukup, Nggak cukup. keras. Pas sakit aja tobatnya. Pasti. Kan kebal, kita anak kebal. Keras kepala juga. Berarti harus nunggu Kelihatan ya, kelihatan. harus nunggu gigi lubang lama ya. Kalau sakit gigi lama gitu nggak makan-makan mungkin bisa jadi solusi ya. Bisa sakit gigi kanan, kiri makan. Iya benar, sakit sih kan. Depan makan. Beda. Iya bisa di-blend. Langsung disedot loh. Enggak dia punya. Oke. Saya sekarang pengen tanya secara sudut pandang psikologinya nih. Ibu Pauline, Iya. kenapa makanan sering dijadikan sebagai pelarian stres?
Ya, itu yang salah satu bisa memotivasi ya, karena makanan itu lewat di lidah kan, indera perasanya adalah lidah. Dengan lidah itu langsung wah kayak kemana-mana enak ya. Sepertinya itu Nikmat tapi sehat persepsinya. kan? Iya. Segala sesuatu tuh kontrolnya di lidah gitu ya. Padahal tidak harus semuanya itu lewat lidah. Jadi seperti tadi misalnya kecapean, pusing dan sebagainya, solusinya tidur, istirahat gitu. Jadi tidak perlu harus dengan memotivasi makanan-makanan yang memang membuat kita move lagi, bangkit lagi atau apa. Nah itu yang kadang-kadang kurang bisa diingat oleh anak-anak, adik-adik kita ini. Yang kadang-kadang dengan secara instan itu membuat, oh ini karena tugasnya belum selesai masih banyak nih. Kalau aku tidur istirahat nggak bakalan bisa. Bener itu Bu. Nah. Ya, tak bela. Yeay. Karena pernah jadi mahasiswa jadi tahu. Tapi Dosen kembali lagi terpojokan. harus diingat, oke boleh sekali-sekali gitu ya. Tapi balik lagi, oh ini aku perlu istirahat nih. Nggak perlu minuman atau makanan yang buat memotivasi diriku. Karena bagaimanapun kalau kita meremehkan istirahat, kondisi badan kita yang sebetulnya mulai melemah dan perlu istirahat, nah ditambah lagi kita memicu makanan atau minuman yang buat kita harus bangkit lagi, itu akan lebih parah sih menurut saya. Gitu. Harus bisa kontrol ya, berarti bener ya. Jadi kalau kita emotional eating gitu ya, terus di mana makan jadi coping mechanism gitu ya. Ya daripada kita makan 3 mangkok es krim sambil kerja tugas, kenapa nggak cari akar emosinya dan diselesaikan? Asik. Oke, kita akan menuju ke Bapak Adi sekarang. Gimana nih Pak? Makanan jadi pelarian stres dari sudut pandang gizinya dan Tekpan gimana nih Pak? Oke. Jadi contohnya nih ya, kalau dulu ya pengaruh. tahun masih kuliah gitu kan, atau SMP, SMA gitu. Tugas kurangin, Kita coba ambil contoh apa ya? Mie instan gitu kan. Mie instan itu yang goreng misalkan, nikmat banget ya. Ada penyedapnya, tambahkan sausnya, kecapnya, apalagi sekarang dengan varian dan berbagai macam gitu kan. Nikmat nggak? Nikmat. Boleh nggak? Boleh. Kalau nanti saya bilang nggak boleh itu berarti nanti disomasi sama produsennya kan. Boleh dinikmati, ya. Boleh dinikmati. Tapi ayo Gen Z ini sebagai penerus bangsa gitu ya, supaya tetap bisa produktif, menghasilkan karya dengan badan yang sehat, perhatikan apa sih yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kembali lagi ke tadi mie instan. Supaya mie ini menjadi sesuatu produk yang sehat, masuk ke dalam tubuh, boleh kok mie goreng ini kan bisa ditambahkan. Apa yang bisa kita tambahkan? Nah, kita lihat dulu bahan baku pembuat dari mie, itu kan tepung terigu. Tepung terigu itu asalnya dari mana sih? Dari biji gandum yang digiling, diolah sehingga menjadi tepung terigu. Kemudian kita lihat komposisinya, itu utamanya adalah karbohidrat. Memang ada proteinnya, sehingga protein tepung terigu itu banyak dimanfaatkan oleh industri tata boga, misalkan dari bakery itu untuk membuat cake dengan kemampuan yang proofing, istilahnya mengembang gitu, karena komposisi protein dalam tepung terigu yang disebut sebagai gluten. Nah, kalau kita diolah menjadi mie, kemudian kita hanya mengandalkan mie itu sendiri, nah, maka inilah yang disebut sebagai bisa menyebabkan kekurangan zat gizi. Jadi bisa kok mie itu ditambahkan sayur. Ayo cintai sayur. Kita bisa tambahkan wortel, kita bisa tambahkan sayur yang ada sayur sawi, kemudian ada kelompok sayur yang lainnya sebagai sumber vitamin dan mineral. Kemudian telur, protein lemak, kita bisa tambahkan kok itu telur. Kita tiru yuk Upin Ipin gitu ya, ayam goreng gitu ya, sumber proteinnya. Nah, coba kita lihat sekarang gitu ya, kita coba buat produk. Kita foto tuh piring mie instan aja ya, dengan sendok garpunya. Kita bandingkan dengan mie instan, ada wortelnya warna jingga, ada sayurnya warna hijau, ada telur rebus kita belah warna kuning putih, ada ayam gorengnya Upin Ipin. Yang mana sih yang lebih memanjakan mata kita gitu ya, dengan zat gizi yang lebih lengkap, dengan nilai energi yang lebih besar, sehingga harapannya nanti ketika energi tercukupi, maka tugas-tugas bisa selesai. Nasi plus mie. Berarti kalau tengah malam mie goreng plus ayam aman ya? Ya, jadi artinya gini,
energi itu kalau jadi kalau misalkan untuk cemilan aman dalam artian itu bukan menjadi suatu kebiasaan setiap hari itu Pak Ben. Ya, jadi sesekali kan tugas tuh mudah-mudahan Bapak Ibu dosennya toleransi gitu. Iya, tolong. Betul itu, betul. Tolong, Bapak. Jadi oke Ibu. lah ya. Mungkin dalam 1 minggu itu berapa kali kita menikmati itu tengah malam. Tapi kan nggak juga tiap tengah malam ke dapur ceklek kompor buat mie goreng kemudian buat ayam Satu goreng. minggu ada tugas. Sesekali untuk meningkatkan mood ya tadi seperti sampaikan teman-teman Gensi dan Ibu Pauline juga. Nah ini mungkin teman-teman Gensi bisa mie-nya nggak usah digoreng, dimakan mentah sama ayam. Itu lebih bikin sakit perut lagi. Pak, boleh nggak sih ini minyak itu bumbunya bumbunya diganti dengan garam atau apa? Pakai penyedap rasa. Penyedap. Sama aja dong. Sama Di aja. bumbunya juga ada rasanya. Kayaknya nanti kurang nikmat, Bu. Kurang nikmat ya, tetap kalau- aja. Oh, Bapak tahu ya. Berarti pernah ya. Sudah pernah dicoba. Buat mie sendiri. Ya, gitu. Jadi tetap nikmat tetap supaya kita kan cukup makan. Kalau nggak nikmat nanti makan seperti bubur aja gitu tambahkan garam, nanti makannya hambar atau telur nggak ditambahkan garam nanti rasanya hambar. Jadi Tambah lagi. jadi hambar itu nanti justru porsi makannya sedikit, nanti nilai gizi yang masuk ke dalam tubuh juga tidak adekuat. Tetap harus nikmat tapi sehat. Oke, ini sudah terjawab ya. Boleh, asal tidak berlebih-lebihan. Ya kalau sehari 3 kali mie juga bahaya kan. Apalagi Siapa yang- nasi goreng sehari 3 kali. Siapa Pakai itu? telur dan ayam. Makan nggak sehat, berharap body goal. Gak mungkin. Kira-kira nih, ini kan sekarang tadi sempat kesentil dikit ya. Makanan instan. Ada nggak sih dampak psikologinya kalau kita sering makan makanan instan? Dari sudut pandang psikologinya gimana nih Bu? Ya. Ada nggak dampak makan makanan instan secara psikologi? Makanan instan termasuk fast foodan lah, yang lagi booming lah. Ya, Ada dampaknya nggak secara psikologi? ada sih. Ya, menjadi kecanduan kita. Karena makanan instan itu biasanya sudah dengan bumbu-bumbu instan juga dari pabrikan itu yang pastinya akan membuat lebih enak, gurih dan sebagainya kan. Sehingga kalau tidak itu nggak lengkap rasanya. Waktu kita pakai makanan yang memang alami biasa hanya garam atau ini saja, rasanya ada yang kurang. Tambahin juga yang lain gitu. Sehingga menjadi kecanduan yang ini kadang-kadang kita lupa bahwa efek ke badan kita akan terasa. Berarti secara psikologi berpengaruh ya? Berpengaruh. Ya. Ada pengaruh ke karakteristik manusianya nggak? Bu? Makan yang instan-instan sama yang nggak makan instan gitu? Ya, kayaknya mungkin pikirannya jadi instan juga ya. Segala sesuatu kan anak-anak sekarang yang maunya cepet, instan, selesai dan segala macam. Nah, makanan cari yang instan, langsung cari yang apalah, langsung siap saji, GoFood dan segala macam itu. Lalu mungkin masuk dalam mindset mereka juga ya mungkin ya. Akhirnya segala sesuatu maunya cepet deh, maunya instan deh, mengerjakan tugas atau segala macam ya dibikin ringkesannya aja biar cepet atau apapun itu. Gitu. Padahal semuanya kan perlu proses ya, perlu proses. Jadi agar kita juga tahu bagaimana perjuangan kita membuat seperti itu menjadi lebih. Ada dampaknya juga berarti ya, Ya. secara psikologinya ya. Kita akan menuju ke Pak Adi nih, Pak. Pak, makan instan ada dampaknya nggak, Pak? Kalau instan yang tadi kan penyedap rasa masih oke lah, asal nggak banyak gitu. Ya, pasti ya. Tadi setuju banget apa yang dikatakan oleh psikolog kita, Ibu Pauline. Kalau tinjauan dari sudut pandang pangan olahan instan. Nah, sebenarnya instan itu kalau kita lihat, instan itu untuk apa sih sebenarnya, kan gitu ya. Atau misalkan kalau kita terjemahkan cepat saji, berarti cepat menyajikan, cepat kita menikmati, kan gitu ya. Jadi kalau mie instan, celup, rebus dalam air mendidih, kemudian tambahkan bumbu-bumbu dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai instan. Berarti proses pengolahannya cepat. Nah, kemudian dampak dari psikologi tadi sudah dibahas ya oleh Ibu Pauline. Nah, kalau saya coba melihat dari dampak gizi kesehatan yang bisa berdampak kepada tubuh kita. Nah, tadi Ibu Pauline juga sudah nyinggung bahwa bahan pangan yang instan itu tidak terlepas dari tambahan pangan. Betul sekali. Jadi dalam ilmu pangan ada yang disebut sebagai BTP, bahan tambahan pangan. Itu memang sudah seperti
antara laut dan ombak gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah berbicara laut pasti ada riak ombaknya. Apakah riak ombak yang kecil atau gelombang tsunami kan gitu ya. Jadi yang menggulung gitu. Tapi sekarang masalahnya adalah individu itu harus tahu dirinya sendiri. Saya ini ada tidak riwayat alergi terhadap suatu bahan tambahan pangan. Makanya oleh sebab itu penting sekali generasi muda kita ini mengetahui yang disebut sebagai ING, informasi nilai gizi. Karena produsen yang sudah melaporkan atau meminta izin ya di kita di instansi di Republik Indonesia ini ada yang disebut sebagai BPOM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Nah, di sanalah diregistrasikan, didaftarkan pangan olahannya, kemudian komposisi, kemudian informasi nilai gizi juga akan dicantumkan. Nanti akan keluar label bahwa memang kategori pangan ini adalah pangan sehat. Nah, oleh sebab itu sebagai seorang konsumen, jadi jangan ikut-ikutan atau viral, ambil aja. Ayo yuk kita mulai belajar yuk. Ayo kita mulai cari tahu yuk. Ayo kita mulai membaca yuk. Ada loh yang disebut sebagai informasi nilai gizi. Jadi kita coba balik biasanya itu di kemasannya itu berapa karbohidratnya, berapa asam lemak tak jenuh, berapa protein, berapa natrium, kemudian komposisinya. Ada tidak komposisi dari pangan olahan tersebut yang harus diwaspadai oleh beberapa individu yang memiliki riwayat alergi. Biasanya apakah alergi terhadap laktosa pada susu? Ada yang disebut sebagai kondisi intoleransi laktosa misalkan. Jadi suatu kondisi di mana seorang individu itu tidak bisa memecah laktosa menjadi gula yang sederhana. Ketika itu dipaksakan masuk ke dalam tubuh, gejala umumnya adalah diare. Nah, jadi harus tahu bahwa ternyata saya tidak bisa loh mengkonsumsi produk olahan susu. Nah, berarti harus dibaca itu komposisinya, ada komposisi yang menyebabkan alergi. Kemudian ada individu yang mengalami autisme. Nah, itu harus diwaspadai komposisinya dari tepung terigu. Kenapa? Gluten. Makanya oleh sebab itu beberapa individu, anak-anak kita yang harus dengan pendampingan khusus, itu betul-betul menghindari sekali komposisi bahan makanan yang mengandung gluten. Jadi orang tua harus aware juga terhadap informasi nilai gizi tersebut. Mungkin itu Pak Ben. Oke, ini menarik ya. Kan sebenarnya makanan instan ini kan atau kita sering sebut ultra processed food ya. Ini kan hasilnya dari teknologi pangan. Hasil dari teknologi pangan menciptakan makanan-makanan yang ya tinggi energi, kemudian rasanya tetap enak dan bisa bertahan lama di rak supermarket penjualan. Nah ini kan sebenarnya sebuah teknologi ya. Tapi kenapa kok makanan hasil teknologi ini lebih banyak yang nggak sehat daripada sehat ini Pak kira-kira? Ya, jadi dengan sentuhan teknologi satu sebenarnya tujuan salah satunya ya, teknologi itu adalah memperpanjang umur simpan, betul tadi yang dikatakan ya. Jadi ambillah buah mangga. Buah mangga ketika dipanen sudah cukup matang gitu ya, sudah cukup tua, disimpan di suhu ruang aja 3 hari kan sudah mulai mengalami pembusukan ya, karena sifatnya memang tetap mengalami proses pemasakan karena ada etilin yang terkandung di dalam buah mangga tersebut. Nah, dengan sentuhan teknologi, buah mangga ini bisa loh diubah menjadi suatu pangan olahan, misalkan buah kering, buah beku, bisa menjadi selai, di mana selai memiliki umur panjang yang lebih umur simpan yang lebih panjang, lebih awet. Yang kedua misalkan daging. Kalau kita daging itu postmortemnya ketika sudah disembelih itu cepat sekali mengalami proses pembusukan karena memang nilai gizi yang sangat kompleks, proteinnya, lemaknya, airnya. Jadi ketika ibu-ibu ini lupa nih dari pasar gitu ya, belanjaannya masih ada di tas, jam 7 sampai rumah, jam 11 lupa, jam 12 jam 1 itu daging itu sudah mengalami proses pembusukan, sudah mulai terbentuk lendir, sudah mulai aroma yang tidak menyimpang, aromanya menyimpang dan sebagainya. Nah, teknologi pangan ini hadir untuk bagaimana caranya supaya bahan baku yang mudah rusak, mudah mengalami pembusukan itu memiliki umur simpan yang lebih lama sehingga konsumen itu bisa menikmati pangan olahannya dalam durasi yang cukup lama. Itu dari sudut pandang produsen. Dari sudut pandang konsumen tentu diolah itu harus. Nggak mungkin ya kita misalkan daging mentah atau dari tanaman padi gitu ya tanpa diolah atau sayur dan sebagainya itu harus tetap mengalami proses pengolahan. Kenapa? Karena sistem pencernaan kita itu memungkinkan enzim-enzim bekerja ketika pangan itu sudah diolah. Amilase misalkan, itu sangat mudah mengolah
karbohidrat kompleks pada nasi dibandingkan dia dipaksa untuk mengolah padi kan gitu ya atau beras gitu ya. Kemudian lipase, kemudian ada enzim kelompok lipase dan protease gitu akan lebih mudah mencerna bahan pangan yang sudah diolah, misalkan daging diolah menjadi ayam, misalkan digoreng ataupun dikukus ataupun direbus. Nah, kemudian sekarang kembali lagi ke produk pabrik tadi ya gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya pangan olahan itu menjadi lebih nikmat? Nah, kenapa sih pangan olahan itu menjadi lebih disukai oleh konsumen yang mengarah kepada tanda kutip tidak sehat? Nah, penambahan bahan tambahan pangan yang dilakukan oleh produsen itu sebenarnya dilatar belakangi produk pangan itu ingin ditingkatkan kualitasnya. Minyak goreng yang mudah mengalami proses oksidasi, mudah tengik, ditambahkan antioksidan, BHT maupun BHA. Kemudian ada proses roti ditambahkan bahan pengawet supaya tidak mudah rusak. Itu sebenarnya oke selama mengikuti regulasi, misalkan di Indonesia mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Nah, cuman sekarang kembali lagi ke konsumen. Konsumen itu ingin membeli bahan pangan dilihat dari nutrisinya atau dilihat dari viralnya pada media sosial atau dilihat dari ingin memuaskan lidahnya. Nah, itulah kembali tadi saya katakan, ayo yuk kita aware terhadap informasi nilai gizi, kita cermat, kita cerdas. Pangan ini yang masuk ke tubuh kita adalah memang pangan yang sehat, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Oke, jawabannya menarik ya. Bahwa sebenarnya di tiap-tiap kemasan makanan instan itu sudah tertera. Sahabat-sahabat kita dari yang membuat itu dari produsen-produsen sudah mencantumkan, cuma kadang kitanya aja yang cuek ya. Udah tahu ada alergi tapi karena enak tetap dimakan. Kemudian belakangan kan medsos booming nih. Asal viral beli. Perkara punya sakit urusan nanti. Itulah fungsinya obat dan dokter, nah gitu ya kali. Seperti tadi disampaikan Ibu Pauline ya, kalau nggak sakit ya makan dulu lah. Oke, dari teman-teman Gensi, penting mana makan makanan viral atau makan makanan yang gizinya sehat? Gizi yang sehat. Yakin. Sabarin yang viral. Boleh cuil-cuil dikit ya. Dikit aja kok boleh. Ya, nggak apa-apa. Kan nyobanya cuma sekali aja. Jadi kan aman. Tapi enak. Ya. Yang penting sehat kan. Share berarti share. Sharing. Yang penting enak. Enak dan sehat. Gizinya sehat, gizinya ini sih. Tapi kalau kita kembali ke teknologinya ya sekarang ya. Makanan viral atau makanan olahan tadi ya. Kalau kita lihat, makanan olahan seringkali dirancang ya dengan kombinasi gula, garam, lemak yang tepat yang bisa menciptakan efek nagih di otak. Ini sebenarnya bahaya nggak sih? Bahaya. Tapi kenapa masih tetap diproduksi? Katanya. Padahal kita sudah punya badan POM yang menyeleksi ini. Apakah nilai kecanduannya dalam batas wajar? Nggak seperti drug kecanduannya masih boleh atau gimana kira-kira? Lebih ke ekonomi sebenarnya ya. Mana yang ya tahulah di kita kan di sini. Mana yang menguntungkan, pasti itu yang dikesampingkan kan. Pasti itu yang akan di-up. Lebih ke nilai keuntungan berarti ya? Iya. Untuk produsen? Terus ke konsumen gimana nih nasibnya nih? Kita para pemakan makanan instan ini? Pemuasan lidah sih, Iya. selera rasanya mereka. Tergantung sekarang. Kalau konsumennya memang pintar untuk memilih, ya dia pasti pilih-pilih kan. Tapi kalau memang cuma pemuasan rasa aja, masuk pikirannya. Berarti Tergantung mindset. Kembali ke sana. Balik ke mindset lagi. berarti legal ya membuat orang kecanduan makanan instan? Enggak. Secara teknologinya ini gimana nih? Saya pengen tahu nih. Mumpung ada ahli-ahlinya di sini, kita menuju ke Bapak Adi. Pak, gimana nih Pak? Makanan instan yang dirancang membuat fenomena kecanduan karena campuran garam lemaknya tepat, otak nagih terus. Udah tegang. Jadi ini sebenarnya kembali ke regulator ya yang ada di Indonesia. Saya kira BPOM sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk menindak, mengawasi peredaran bahan makanan dan termasuk obat dan kosmetik juga yang ada di Indonesia gitu ya. Dan saya kira ini sudah cukup intens dilakukan karena saya lihat di berita baik sosial, media elektronik maupun cetak gitu ya. Misalkan
diambil sampling ya pada perayaan puasa gitu ya, menjelang berbuka puasa. Itu disampling beberapa produk pangan yang apakah mengandung suatu komponen senyawa yang memang bukan peruntukannya pada pangan. Misalkan tidak boleh ada boraks, tidak boleh mengandung formalin dan sebagainya. Dan ini harus terus dilakukan secara kontinu, bukan insidental seperti itu. Yang kedua, nah tentu ini berkaitan dengan produsen. Nah, produsen ini saya kira sekarang sudah mulai beralih, sudah mulai sepertinya memiliki proyeksi bahwa konsumen itu sudah semakin peduli terhadap kesehatannya. Dibuktikan dengan khususnya pada produk minuman. Ada yang disebut sebagai rendah gula. Ada yang disebut sebagai minuman yang non kalori. Nah, artinya apa? Untuk beberapa individu yang mungkin memiliki metabolisme khususnya dalam metabolisme glukosanya, di mana dia makan sedikit sumber yang mengandung glukosa langsung mengalami peningkatan glukosanya yang cukup signifikan. Nah, itu sebenarnya sudah dipelajari ya oleh produsen yang terutama memiliki produk minuman. Nah, oleh sebab itu muncullah produk minuman yang rendah gula, kemudian produk minuman yang non kalori, artinya tidak memiliki kalori tapi tetap memberikan cita rasa manis. Nah, ini ditambahkan pemanis buatan dari kelompok sorbitol misalkan dengan beberapa merek dagang yang sudah banyak kita bisa temui. Nah, oleh sebab itu sekarang harus kembali ke konsumen gitu ya. Kita sebagai konsumen apakah memiliki kepedulian terhadap kesehatan tubuh kita? Ataukah kita hanya mementingkan kepuasan lidah kita? Ataukah kita hanya ingin ikut-ikutan yang viral dengan teman-teman kita? Nah, itu kita harus sadar diri terhadap kesehatan. Bahwa kesehatan ini investasi penting untuk jangka panjang ketika kita ingin menghasilkan karya, ketika kita ingin bekerja, tentu harus mendapatkan atau memiliki tubuh yang bugar dan tubuh yang sehat. Salah satunya faktornya adalah makanan yang sehat. Oke, menarik ya. Ingat, bukan cuma produsen yang harus makin pintar, kita sebagai konsumen juga harus makin pintar. Nah, sekarang saya mau nanya ke Ibu Pauline nih. Bu, kalau dibikin kecanduan makan makanan instan tuh secara psikologi legal nggak sih, Bu? Pertanyaan yang sama tadi ya, maksudnya. Oke. Kalau menurut saya sih selama pemerintah belum menutup pabriknya masih oke aja. Ya, kembali ke regulasi ya. Tadi kalau misalnya dari BPOM-nya masih memberikan masih memperbolehkan, tidak melarang, bahkan tidak menutup, yaitu ya dibilang aman sih. Sebetulnya kita sudah teracuni sudah cukup lama ya, karena bahan-bahan instan segala macam sudah dari dulu. Tetapi mungkin kadarnya tidak begitu banyak ya. Nah, sudah banyak yang terekspos juga makanan yang terlarang atau kosmetik ini itu, obat-obatan dan sebagainya juga yang sudah diviralkan bahwa ini tidak baik, ini mengandung ini itu dan segala macam. Tetapi saya yakin juga masih banyak sekali di luar sana yang masih memakai yang tidak benar tadi ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Adi itu. Jadi ya selama kita masih merasa oke, apalagi kalau kita tahu bahwa setelah makan itu kita tahu cara mengatasinya, habis itu kita harus minum apa atau makan apa yang bisa menetralkan lagi, itu sih oke aja. Mau nggak mau seperti itu ya, karena udah dari lama kita mengalami ini. Ya. Oke, sekarang saya punya pertanyaan untuk teman-teman Gen Z nih. Para Gen Z modern kita. Natsu aja. Kan kalian udah tahu ya, beberapa makanan ini sudah jelas, sangat jelas tidak sehat, bahkan dicantumkan di belakang ini nggak sehat gitu. Iya. Salah satunya mungkin sudah sampai tulis merokok berbahaya buat kesehatan. Ada yang merokok nggak di sini nih? Saya Natsu nih. Kenapa tetap merokok? Udah tahu nggak sehat, psikolog lagi. Aduh. Sudah terlanjur soalnya. Berhentinya susah. Menurut Natsu kira-kira gimana caranya memperbaiki ini? Biar kan sudah jelas, pemerintah bahkan sudah tuliskan ini berbahaya. Bukan tidak sehat lagi, tapi Ya, berbahaya. Iya, ke mindset ya. Soalnya kan untuk pola konsumsi Gen Z sekarang itu asik Gen Z. Maaf. Happy is well-being ya. Apa ya? Kalau itu ya? sudah
yang penting hasratnya terpenuhi aja dulu kan. Masalah sehat gak sehat, ya udahlah. Belakangan. Kayak Bu Pauline bilang kan tadi, kalau belum sakit belum berhenti. Gitu. Kalau udah sakit berhenti bentar, habis itu lanjut lagi. Iya, selama sakit tobat dulu sebentar aja. Habis itu lanjut lagi. Bener sih, mindsetnya yang perlu Rubah. Iya, mindsetnya yang harus dirubah. kebiasaan juga, lingkungan biasanya juga mempengaruhi. Karena kan ada memang teman-teman yang secara nggak sadar mengajak untuk masuk ke makanan yang memang kurang sehat. Jadi kitanya tuh ikut ke bawah, apalagi kalau misalnya kita nggak punya mindset yang kokoh gitu loh. Kalau kita boleh makan ini ya udah, nggak seharusnya begitu. Benar. Ya balik ke diri sendiri berarti. Media sosial juga kan Kalau mukbang-mukbang tuh. memang, Pasti enggak, kita kalau- tergiur kan. Kalau memang kitanya bisa menahan diri, juga mau lingkungannya seperti apa ya nggak bakal terpengaruh. Oke, berarti perilaku makan tidak sehat ini juga sangat banyak dipengaruhi sama lingkungan ya. Iya. Seperti yang tadi mungkin disampaikan juga sebelum kita mulai podcast ini ya, anak sejak kecil ya dipaksa makan makanan sehat sehingga itu jadi sebuah belief system. Yang ini yang namanya enak dan ini nih yang sehat. Dan ini harus ditanam. Nah, kalau udah terlanjur, yang katanya terlanjur tadi ini kira-kira salah siapa ya? Orang tua. Salah orang tua. Balik lagi salah orang tua. Oke, menurut teman-teman di sini kita akan mulai dari Natsu deh, Natsu. Nanti kita semua deh kita sharing, kita bagi ya. Iya. Solusi untuk kondisi ini untuk memberikan suatu perubahan nih, saran atau mungkin pesan untuk teman-teman di luar sana untuk mau hidup sehat nih, caranya gimana sih? Kalau untuk mau hidup sehat ya pola makannya diatur dulu ya. Jangan bilang harus sakit dulu loh ya. Enggak. Kemungkinan bisa. Enggak. Pola makannya diatur. Kalau buat Natsu sendiri? Kalau saya kebetulan pola makannya diatur kok, alhamdulillah. Tapi rokok nggak diatur. Ya, Sama saja dong. Tepat sekali. yang penting hasratnya terpenuhi dulu gitu. Hasratnya nggak bisa diatur ya? Untuk rokok apa ya? Kalau rokokan sambil jogging sehat ya? Seimbang. Gila namanya itu. Gila. Lagi lari. Makanya baru nanya bisa. Bisa kayak gitu, Oh, bisa. cuman angkihannya Yang lakukan. Ini di note ya, nanti giliran waktu Bapak Adi akan dibantu jawab ini. Oke. Pak Adi terakhir aja bomnya. Yang penting kayak tadi yang saya bilang ya, pola makannya diatur. Kalau memang sudah pola makannya diatur, mood kita juga kan pasti bagus juga kan. Jadi biar bisa berpikiran jernih juga. Gitu. Sebelum itu emang harus ada mindset dulu. Kalau misalkan kita tuh memang mau hidup sehat loh tujuannya. Setelah ada mindset, baru kita terapkan ke kehidupan kita kayak gimana. Entah mau jaga pola makan, rajin olahraga, konsumsi hal-hal yang memang diperlukan untuk tubuh, dan mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan untuk tubuh. Benar. Dengan seperti itu ya kita bisa menjalani pola hidup yang sehat sih. Lingkungan juga harus mendukung. Ya, ingat happy is well-being. Rokok no. Say no to drug. Oke. Sigaret. Kita menuju ke Fiori nih, Fiori. Gimana Fiori? Sama sih ya, kayak yang teman-teman bilang juga, selain mindset, ini juga niat sama konsisten. Kalau udah mindset, niat, konsisten, lingkungan mendukung, pasti kita bisa kok untuk hidup sehat. Hidup sehat tuh gampang sebenarnya, sangat amat mudah. Tapi mulai dari diri sendiri dulu. Misal ada minum-minuman yang kemasan segala macam, ya udahlah sehari atau seminggu sekali aja. Terus kan udah ada tuh takaran-takarannya. Terus ada yang memang seperti Pak Adi bilang kan, yang rendah kalori, rendah gula, segala macam. Mulai kesadaran diri aja. Oke. Ini kita udah dapat nih dari Gensi nih. Tapi sebelum lebih jauh saya pingin tanya ke Gensi lagi nih. Kita mulai dari Natsu deh. Natsu, boleh pilih Natsu. Mau tanya ke Bapak Adi atau ke Ibu Pauline. Hal terkait gizi, terkait kesehatan pangan ya, makan gizi. Boleh tanya ke Pak Adi, boleh tanya ke Ibu Pauline. Satu buah pertanyaan. Tentang apa nih? Apa mau ditanyain? Sesuatu yang penting dan bisa diterapkan. Contoh biar bisa berhenti rokok dari sudut pandang gizi gimana? Boleh. Aku ada. Apakah tadi jogging sambil rokok sehat nggak? Seimbang balance gitu. Sakit enggak? Sehat enggak? Jadi apa dong?
Sakit enggak? Cuma nafas aja kayak Lebih Banyak gangguan hidup. jiwa kayaknya. Kian gede. Tulang aneh deh gitu. Ini kebetulan kita ada para pakarnya, jadi bisa bertanya. Silakan Natsu, apa yang mau ditanyakan dan kepada siapa? Aduh, nanya apa saya ya? Itu Fiori katanya mau nanya dulu tuh. Boleh, yang manapun duluan boleh. Ayo, Ya udah, kita aku duluan tanya deh. mumpung ada ahli-ahlinya nih. Silakan di sini. Ini dulu. Kalau aku nanya untuk keduanya deh. Wah, langsung borong Langsung semua. aja. Langsung ditembak 20. Bayarnya mahal. Kalau keduanya Konsultasi mahal. nggak gratis ya? Udah. Kenapa kopi jadi pelarian? Misalnya entah ningkatin mood lah, terus nambah inspirasi. Kalau lagi misalnya stres pasti minum kopi. Pokoknya kenapa kopi itu menjadi pelarian? Apakah kopi itu sehat atau enggak? Sehat kalau dikonsumsi cukup. Nah, untuk sisi psikologi boleh, gizi boleh. Aduh. Ibu Pauline dulu mungkin. Soalnya ini hubungannya sama pangan ya. Lebih Oh, pas. iya. Ya udah pangan dulu, kopi. Oke, bicara tentang kopi. Sehari 5 kali misalnya. Kita coba cari tahu cari tahu kopi itu asal usulnya gitu ya kan. Dari bubuk kopi, kemudian dari biji kopi, kemudian dari tanamannya kan gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang ada di depan kita di depan mata kita itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk saset, gunting, tuang, aduk. Oke. Tambah Yang es. Krim, tambahkan gula, Boba. macam-macam. Macam, Tambahkan ya. yang berbagai macam essence, flavor istilahnya gitu ya. Boba. Nah, sekarang yang manakah yang sehat? Nah, oke. Kita kalau dilihat dari sudut pandang ilmu pangan, pengolahan pangan, tentu yang harus kembali ke back to nature, kembali ke alam. Kopi hitam. Ya, kembalikan ke sumbernya. Sumbernya itu harus tentu berasal dari tanaman kopi, dipanen biji kopinya, kemudian mengalami proses pengeringan, penyangraian, kemudian ditumbuk menjadi biji kopi. Nah, itulah yang sebenarnya kopi. Jadi bukan dalam artian kopi itu dikemas kemudian dengan mudah disajikan. Karena dalam proses pengolahan pangan itu yang dalam bentuk saset itu ada yang disebut sebagai enkapsulasi. Enkapsulasi itu artinya begini, artinya bagaimana suatu produk pangan itu mudah disajikan yang awalnya misalkan liquid. Awalnya liquid itu misalkan contohnya adalah susu. Susu ketika diperah dari ambing sapi misalkan sebagai sapi perah sumbernya itu sudah cepat sekali mengalami proses pembusukan. Oleh sebab itu langsung harus diproses pasteurisasi atau mungkin dimasukkan ke dalam lemari pendingin ya untuk memperlambat laju aktivitas dari mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan. Nah, kemudian ketika ini kopi, kembali lagi ke kopi, dikemas, kemudian disalut dalam suatu penyalut pada umumnya adalah maltodextrin, kemudian disajikan, kemudian kita nikmati. Nah, apabila itu terus-menerus frekuensinya cukup intens, kemudian dalam jangka waktu yang cukup lama, nah ini mungkin saja akan memberikan dampak yang tidak diinginkan terhadap sistem pencernaan kita, utamanya organ-organ yang memang sangat vital untuk mengolah, menetralisir suatu senyawa kimia yang tidak diperlukan. Hati, makanya ada istilah sayangilah hati kita, jagalah hati kita, karena liver atau hati itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk menetralisir atau istilahnya mendetoksifikasi suatu senyawa kimia yang tidak diperlukan. Kemudian dihasilkan ke ginjal, ginjal mengeluarkan dalam bentuk urin. Jadi hati dan ginjal ini dia saling mendukung satu sama lain. Nah, oleh sebab itu tadi pertanyaannya kopi bagus? Bagus. Berapa kali? Boleh nggak? Oke. 5 kali gitu. Nah, sekarang tadi sumbernya Aturannya. sekarang sumbernya udah sepakat dulu ya. Oke. Jadi sumber kopi itu adalah dari biji kopi. Itu sepakat dulu. Deal? Deal. Nah, sekarang frekuensinya. Frekuensi itu berarti berapa kali pengulangannya yang kita nikmati dalam satu hari. Kita belum bicara tambahannya ya, baru frekuensinya. Nah, sekarang frekuensinya. Frekuensinya itu ini sama seperti obat di mana dokter itu memberikan dosis sesuai dengan takarannya. Nah, saya kira frekuensi ini harus kita perhatikan juga. Walaupun dari sumber alami, tapi bukan berarti dia bisa kita nikmati sesering mungkin. Kenapa? Karena itu akan memberikan efek istilahnya seperti ya tubuh itu seperti
sudah menolak suatu senyawa-senyawa yang terdapat pada kopi tersebut. Jadi penting bagi kita perhatikan frekuensi untuk minum kopinya. Apakah 2 kali, 3 kali, atau hanya cukup 1 kali saja di pagi hari dengan sambil menikmati pangan lokal. Ya sekali lagi pangan lokal. Kopi dinikmati dengan ubi rebus, nikmat sekali. 5 kali? Ya. Kalau 5 kali? Boleh nggak? 22 kali sehari. 22 kali. Nah sekarang begini, berarti itu minuman ya, termasuk kelompok minuman. Kita harus kembali ke minuman yang sebenarnya paling aman, paling bisa ditoleransi oleh tubuh kita, ginjal kita, supaya tidak keras kerjanya adalah 3 huruf. Air. Jadi jangan menggantikan minuman air dengan kelompok minuman yang lainnya. Apakah teh, apakah kopi, terlebih lagi minuman yang cepat saji. Air harus menjadi satu-satunya dan harusnya menjadi utama sumber minuman untuk tubuh kita. Nah, tadi frekuensi sudah, bahan baku sudah, sekarang tambahan. Boleh nggak sih kopi itu ditambahkan? Saya rasa dalam batas yang wajar, oke lah, misalkan ditambahkan gula. Tapi gulanya berapa sendok teh? Jangan ya berapa sendok makan gitu, itu bukan gula lagi ya. Ini gula dalam kopi atau kopi dalam gula gitu. Harus konsepnya gula dalam kopi, gula dalam minuman kopi. Artinya gulanya sedikit, air minuman kopinya itu jauh lebih banyak. Jadi 1 sendok teh saya kira setara atau ekuivalen dengan 4 sampai 6 gram gula pasir ya. Saya kira cukup. Ayo kita lidah kita ini diajak kerjasama, yuk dilatih. Jangan dibiasakan untuk sesuatu yang ekstrim gitu ya. Untuk Gensi yang harus pedas sampai keringetan, makan terus level 5. Sampai disentil sama lambungnya baru ya sudah cukup ya gitu. Kalau belum terasa perih gitu baru cukup gitu ya. Gula juga begitu ya. Jadi GGL ya. Gula, garam, lemak itu dari Departemen Kesehatan sudah jelas ya. Jadi itu harus dibatasi. Jadi krim oke lah, tapi jangan terlalu banyak. Esen saya kira ya kembalilah ke back to nature. Mari kita nikmati kopi yang sesungguhnya. Kopi yang sesungguhnya. Secukupnya dengan bahan tambahan yang bisa ditoleransi oleh. Jangan yang nggak normal. Mungkin itu Oke. dari sudut pandang pangan. Ini kalau sudut pandang pangan tadi kopinya banyak ditambah vitamin liver gitu, selamat gak? Jadi Vitamin anti. jadi vitamin ini tambahkan ke kopi. Tetap minum kopi, tapi dia tetap minum vitamin. Oh, gali lubang tutup lubang nih Pak. Kan biar balance ya. Biar balance. Jogging. Kembali lagi. Oke, kita menuju ke Ibu Pauline sekarang. Kenapa kopi jadi pelampiasan? Kenapa kopi jadi pelampiasan? Mungkin sebelumnya saya kasih sedikit ini ya, pengantar juga ya. Ini banyak nih. Pak, saya susah tidur, Pak. Saya susah melek, Pak. Kerja tugas saya harus minum kopi. Kopinya apa? Nescafe kaleng. Kalau dilihat 1% kafeinnya. Tapi jadi melek tetap. Jadi pelampiasannya gimana psikologinya nih? Iya. Sebetulnya semuanya kembali ke persepsi kita ya tentang kopi itu, ya. Kalau memang kopi itu satu-satunya yang membuat kita nikmat, nyaman, jadi melek, jadi apapun itu ya oke, it's okay. Kembali lagi ke takarannya tadi juga. Kalau misalnya kita merasa 1 cangkir cukup sehari 2 kali ya tadi ya. Nah, tapi kalau memang kita maunya puasnya tuh dengan 1 gelas penuh gitu, baru bisa nyaman 1 jam. Itu kembali lagi, sup ya, kopi. kembali lagi sampai mau berenang di kopi. Saking banyaknya. Jadi itu kembali lagi ke persepsi masing-masing. Nah itu ya bukan lagi menjadi penyemangat, itu sudah masuk racun, memasukkan racun dalam tubuh kita sendiri. Kembali lagi. Jadi apapun bisa, sebetulnya selain kopi juga bisa. Nah, contohnya. Apa masuk ke pelampiasan nggak itu, Bu? ya sebetulnya Pelampiasan emosi. pelampiasan juga. Tapi kalau kita menyadari bahwa oke, cukup kopi secukupnya ini sudah cukup untuk saya memotivasi diri. Habis itu ya kita melakukan kegiatan yang lain seperti biasa. Jadi bagaimana cara mengendalikan kita masuk segala sesuatu yang buat kita nikmat itu, masuk dopamin semua ya, itu menimbulkan kenikmatan sesaat. Lalu kita bisa mengerjakan ini itu oke, ya bisa gitu. Karena itu kadang-kadang rasa pembelaan diri sih. Gitu. Pengalaman banget. Oke, aku bisa ini dengan ini deh, maunya ini. Nah gitu loh. Kadang-kadang I need coffee.
Ya, kembali ke diri masing-masing sebetulnya. Tidak kopi pun tidak apa-apa, tapi kalau memang itu menjadi penyemangat kita, it's okay. Tapi Jangan yang terlalu berlebihan. sering itu aja. Balik ke pengendalian diri. Iya. Pengendalian diri ya. Kalau kita soalnya bilang kan gengsi, dikit-dikit ayo kita ngopi tuh. Sampai sana pesannya bukan kopi kan. Kopinya sedikit. Itu kan istilah aja. Jadi kita ngopi, kopinya 1%. Kita ngopi, nongkrong tuh ngopi ya. Iya, nongkrong, namanya nongkrong doang gitu. Kopi ya Padahal bisa ngomong nongkrong yuk, gitu aja susah Iya, kayaknya. iya. taunya apa milkshake. Milkshake. 64 Boba. boba. Oke, jadi sebenarnya kopinya sendiri itu sehat. Ya, asal tidak berlebih-lebihan dan bukan kopi susu gula aren minumnya 3 liter tiap hari itu juga nggak sehat. Nggak jelas nggak sehat tuh. Itu rusak gitu. 3 shot. Ukurannya sedang itu di biasanya waktu kemarin tuh ada kan teman kita yang minum sampai berapa botol? Seliter lah. 9 botol. 9 botol. Wow. Waktu di YouTube itu loh. Iya. 9 botol. Enggak ada yang Yang segini, Pak. 22 gelas lagi juga ada yang bilang. Botol seberapa? Yang segini, yang segini. Kopi. Kopi yang segini. Oh, oke. Sebotolan. 9 Oh, botol. Yang hari baik, yang hari baik, Pak. Iya sekalian langsung diminum. Sekalian langsung diminum. Ya, ntar tunggu aja. Hari baik, yang kopi kemasan hari baik. Terus bilangnya, Itu sebenarnya- supaya bisa kuat dan punya energi. Itu sebenarnya buat itu tuh. Kan kopinya kandungan persentasinya kecil. Jadi diakumulasi yang banyak itu biar dapat agak naik. Oh, nggak tahu. Kemarin curhat anaknya. Oh gitu. Apakah itu masuk ke pelampiasan? Nah gitu yang konsumsi kopi 22 gelas sehari. Iya. Ya. Kopi hitam Nah, 22 gelas masih- itu gimana, Pak? Tetap kalau kopi itu kan minuman ya. Ya, saya tetap ayo kita kembali ke konsep bahwa tubuh ini minuman itu yang paling bisa ditoleransi adalah air putih. Mari kita biasakan minum air putih. Bawa kemana? Ayo kita bawa tumbler yuk gitu ya. Misalkan kita mau ke pecel lele gitu ya, mau makan lalapa. Bawa tumbler air. Bawa tumbler yuk. Ya janganlah es teh gitu ya. Kopi. Kemana? Kopi. Ya jadi ya mari kita biasakan nggak boleh digeser ini ya. Jadi harus diratukan, harus dirajakan air putih itu yang utama. Berarti kopi banyak plus air putih banyak aman ya, Pak? Misalnya, Pak, Tumbler kanan, kopi, Kopi. tumbler kiri ya. air putih. Nah, Jadi yang diminum yang mana? keduanya. Minumnya bersamaan. Saling ganti. Kembung loh. Proses pengenceran gitu kali ya. Biarkan perutnya Kalau dibilang tadi pelampiasan bisa jadi, bisa dirunut lagi. Ya, dia pelampiasan atau memang suka gitu. Oke. Bisa dirunut lagi ceritanya. Oke, Riwayatnya. kita kembali lagi. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Mumpung kita ditemenin ahli-ahli nih. Saya ada urusannya sebentar lagi. Karena kalau di luar tempat ini konsultasinya berbayar nih. Ini ahli-ahli kita datangkan. Nanti kapan kita datangkan ahli farmasi bagus ini. Obat tidur ada, obat melek kok nggak keluar. Iya, benar. Kopi lagi. Kopi lagi. Kita harus tanya ke ahlinya nanti kapan kita datangkan ahli Obat farmasi. punya nih. uang ada nggak? Nah, tuh obat punya uang. Oke, ada yang punya pertanyaan lagi nggak ke para ahli? Jika tidak, saya pingin. Oh silakan. enggak aja. Lanjut dulu, ditanyakan dulu mumpung ada ahlinya. Nafsu nanti nafsu. Ibunya udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya nih. Lebih susah kan. Nggak, saya meminta pesan-pesan dari Ibu Pauline dan dari Pak Adi untuk generasi kita yang muda-muda, yang nggak yang muda juga, tapi yang udah umur juga, yang nggak sadar-sadar sampai sekarang untuk gaya hidup sehat. Enaknya diapain? Enaknya diapain? Buat saya request setrum ya. Strom ikan itu. Ya kayak kemarin itu ya. Ikan ini aja, Pak. Ikan listrik itu, Pak. Belut listrik. Dari Pak Adi dulu deh, boleh? Oke. Pesan-pesan enaknya diapain sih mereka Oke. ini biar sadar gitu. Sebenarnya ini bukan kesan-pesan ya, ini lebih ke autokritik juga ya untuk diri sendiri dan ya untuk ke teman-teman Gen Z juga. Ayo kita bisa menikmati, tetap nikmat kok gitu ya. Kita nikmati makanan, minuman sesekali ya. Artinya ketika kita memiliki event, boleh kok yang viral-viral gitu ya. Boleh kok sambil kerja tugas, cemilan, tapi jangan lupa air putihnya gitu ya.
Dan jangan lupa nggak boleh gantikan air putih dengan minuman yang lain. Air putih tetap harus jadi yang utama. Terlihat sepele, tapi dampaknya dalam jangka waktu yang lama kita akan bisa menikmati, melihat, menggendong ya mudah-mudahan anak cucu kita ketika kita berinvestasi dengan makanan yang sehat, tapi tetap juga bisa nikmat. Jadi rasanya nggak ada punishment atau apa ya. Jadi untuk mengkritik diri sendiri juga dan ayo kita merangkul Gen-Z. Kita menikmati makanan yang lezat tapi tetap sehat. Mungkin itu Pak Ben. Ya. Kita menuju ke Ibu Pauline. Silakan. Kalau menurut saya kita perlu bikin sesuatu ya tujuan. Tujuan itu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendek mungkin ya sesekali boleh kita menikmati namanya hidup ya. Ada makanan, ada apa dan kita juga ada uang misalnya. Kenapa enggak kita nikmati itu? Oke, enggak apa-apa seperti yang Pak Adi bilang juga. Ya sekali-sekali boleh kita nikmati. Lalu jangka panjang kita juga harus ingat bahwa kesehatan kita itu tergantung dari kehidupan kita sekarang. Bagaimana pola hidup kita, bagaimana pola pikir kita, bagaimana lingkungan kita juga, bagaimana keluarga kita. Nah, kita mau hidup sesaat, nikmat sesaat tapi singkat, atau mau hidup panjang tapi sehat. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Pauline. Ingat ya, apa yang kita bahas di sini tidak 100% benar, tetapi kembali harapan kami ingin ngajak teman-teman di luar sana untuk melihat sudut pandang yang lain lah ya. Ya, belajar hidup cukup lah. Makan cukup, stres cukup, gerak cukup. Dan yang penting adalah sadar. Produsen makin pinter jebak kalian. Tapi kalian juga harus makin pinter dong, biar nggak kena jebak gitu ya. Kan Gen-Z makin pinter makin hari. Makin mager. Makin mager. Mager tapi pintar apa? Oke. Terima kasih teman-teman semua, sahabat-sahabat yang di sini ataupun di luar sana. Kita akan ketemu di podcast kami yang lain. Nanti kita datangkan ahli-ahlinya ya, atau kita akan bahas sesuatu yang lebih luas dan lebih menarik. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih semua.